Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 5 tentang penyajian data. Penyajian data kali ini kita belajar tentang diagram gambar. Pengertian dari diagram gambar apa sih? Diagram gambar atau piktogram adalah bentuk penyajian menggunakan gambar. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penyajian data, yaitu melalui tabel. Selain tabel, ada lagi yang sudah kita pelajari, yaitu diagram batang. Masih ingat ya? Dan yang ketiga adalah diagram garis. Sekarang yang keempat, kita mau belajar tentang diagram gambar. Sekarang untuk diagram gambar ini perbedaannya adalah disajikan dalam bentuk gambar datanya ya. Silahkan kita buka buku paketnya. Setelah kalian membuka buku paket matematika halaman 156, maka kita kerjakan bareng-bareng ya, yang mari cari tahu. Perhatikan tabel piktogram berikut. Di situ ada hari dan banyaknya kue yang dihasilkan setiap harinya. Kita langsung jawab nomor 1A. Menurutmu, apakah judul yang tepat mengenai tabel di atas? Karena gambar tersebut menunjukkan gambar kue, maka judul yang tepat adalah jumlah kue yang dihasilkan. Yang B, berapakah total kue pada piktogram tersebut? Kita jumlahkan bareng-bareng ya, dari hari Senin sampai Kamis. Senin ada 4,5, Selasa ada 2, Rabu ada 4, dan Kamis ada 3,5. Maka kita jumlahkan semuanya dari Senin sampai Kamis, totalnya ada 14. Kita lanjut ke nomor yang bawahnya. Mari kerjakan. Kemudian nomor 1, saya bacakan dulu soalnya. Buatlah diagram gambar atau piktogram dari informasi berikut. Pada sebuah kompetisi sepak bola, tim A mencetak 10 gol, tim B mencetak 8 gol, tim C mencetak 4 gol, dan tim D mencetak 5 gol. Maka lengkapilah tabel dengan membuat gambar bola sesuai dengan data yang sudah ada. Tim A banyaknya ada 10 gol, maka kita letakkan di sini atau kita gambar 10 gambar bola. Tim B mencetak 8 gol, maka selanjutnya marilah kita gambar 8 bola di kotak atau di tabel berikut. Tim C menghasilkan 4 gol. Ya, kita isi dengan gambar bola berjumlah 4. Silahkan kalian isi juga di buku paket ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita kerjakan nomor 2, halaman 157. Disajikan sebuah diagram gambar atau piktogram sebagai berikut. Di situ ada nilai dan ada gambar simbol orang ya. Berdasarkan diagram gambar atau piktogram di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apakah judul yang tepat untuk diagram gambar atau piktogram tersebut? Judul yang tepat karena di situ ada nilai, maka judul yang tepat adalah daftar nilai anak kelas 5 misalkan ya, atau kita kasih mata pelajarannya daftar nilai matematika kelas 5 SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Itu judulnya. Yang B, berapakah jumlah seluruh murid berdasarkan diagram tersebut? Kita hitung. Yang dapat 40 gambar muridnya hanya ada 1. Yang dapat 50 ada berapa itu? 6. Yang dapat 60 ada 11. Kemudian yang dapat 70 ada berapa anak? 12. Yang dapat 80 ada 8 anak.
Yang dapat 90 ada 5 anak, dan yang dapat 100 ada 2 anak. Maka jumlah dari semua nilai ini ada berapa totalnya? Ya, totalnya ada 45 murid atau 45 anak. Kemudian yang C, berapakah jumlah murid yang memiliki nilai lebih dari 70? Nilai yang lebih dari 70 berarti nilai 80, 90, dan 100. Nilai 80 itu ada 8 anak, ditambah nilai 90 itu ada 5. Ya, 8 ditambah 5, 13. Ditambah yang dapat 100 ada 2. Jadi nilai dari yang dapat lebih dari 70 ada berapa anak? Ada 5 ke 15. 8 ditambah 5 ditambah 2. Lanjut yang D. Berapakah jumlah murid yang memiliki nilai di antara 80 sampai 100? Nilai di antara 80 sampai 100 adalah nilai 90. Jumlah anak yang mendapatkan nilai 90 ada 5. Jadi jawaban nomor D adalah 5. Yang E, jika KKM kriteria ketuntasan minimum 70, berapakah jumlah murid yang remedi? Berarti kita hitung murid yang nilainya kurang dari 70, yaitu nilai 40, 50, dan 60. Nilai 40 ada 1 murid, 50 ada 6 murid, 1 ditambah 6, 7, kemudian yang dapat 60 ada 11. Jadi jumlahnya ada berapa? 11 ditambah 7, ya ada 18. Jawaban E adalah 18 murid. Kemudian yang F, jika KKM atau kriteria ketuntasan minimum 70, berapakah jumlah murid yang tidak remedi? Yang tidak remedi berarti kita hitung saja. 70 itu ada 12 anak, 80 ada 8, 90 ada 5, dan 100 ada 2. Jumlah total yang tidak remedi kita jumlahkan 12 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 27. Kemudian yang G, buatlah 5 pertanyaan yang jawabannya dapat diperoleh dari diagram gambar atau piktogram di atas. Nah, sekarang Ustazah akan contohkan 2 pertanyaan saja ya. Silahkan kalian tulis. Nanti 3 pertanyaannya silahkan kalian buat sendiri. Jawaban yang G Ustazah ketik di bawah nomor 3. Ya, pertanyaan pertama, berapakah jumlah murid yang mendapatkan nilai tertinggi? Jawabannya adalah 2. Lanjut, pertanyaan yang kedua, berapakah selisih murid yang mendapatkan nilai 70 dan 80? Jawabannya, kalau selisih maka harus kita kurangi. Yang mendapat 70 ada 12 anak, yang mendapat 80 ada 8 anak. Maka 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi selisihnya 4 ya. Silahkan 3 pertanyaan kalian buat sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah diagram gambar atau piktogram dari informasi berikut. Ujang menanyakan makanan kesukaan teman sekelasnya, kemudian Ujang mencatatnya. Diperoleh data sebagai berikut. 5 anak menyukai nasi goreng, 8 anak menyukai nasi uduk, 9 anak menyukai singkong, dan 3 anak menyukai nasi padang. Sedangkan Ujang sendiri menyukai nasi
goreng. Maka jumlah yang menyukai nasi goreng tadi kan ada 5, ditambah Ujang 1 jadi nasi goreng. Yang suka nasi goreng ada 6 anak. Nah, untuk diagram gambarnya seperti berikut ini. Ini dia piktogram dari nomor 3 tadi ya. Judulnya data makanan kesukaan teman sekelas Ujang. Oke, silahkan kalian bisa lihat di sini. Makanannya ada nasi goreng, nasi uduk, singkong, dan nasi padang. Banyaknya anak, Ustazah menggunakan simbol smile. Kalian bebas, yang penting itu dalam bentuk gambar. Boleh gambar orang seperti tadi, boleh smile juga tidak apa-apa. Nasi goreng tadi ada 6 anak ya. Nasi uduknya ada 8 anak, singkongnya ada 9, dan nasi padang ada 3 anak. Oke, silahkan kalian gambar di buku tulis.